Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar semuanya, kembali lagi di podcast kami, podcast saya Ilmu Islam, tempat kita menumbuhkan cinta dan pemahaman terhadap kalam Allah. Seneng banget bisa kembali menyapa kalian semua. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema yang sangat mendasar tapi luar biasa penting, yaitu kedudukan, urgensi, dan pengertian Al-Quran. Bersama saya Diana dan rekan saya Danisha. Karena Al-Quran itu adalah sumber utama ajaran Islam, tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang belum benar-benar memahami maknanya secara utuh. Nah, kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu dari pengertiannya dulu. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca atau bacaan. Sementara secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Betul, Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, tapi juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh manusia manapun. Dan yang menarik, Al-Quran itu bukan cuma dibaca untuk mendapatkan pahala, tapi juga dipahami, direnungi, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kalau bicara tentang kedudukan Al-Quran, posisinya sangat tinggi dalam ajaran Islam. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam, yang artinya semua ajaran, hukum, dan nilai-nilai Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Benar, dalam urusan sumber hukum Islam, Al-Quran menempati posisi pertama. Kemudian diikuti oleh as-sunnah, ijma, dan qiyas. Jadi semua dalil dan ajaran lain harus sejalan dengan isi Al-Quran. Dan selain itu, Al-Quran juga memiliki kedudukan sebagai pedoman hidup umat manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, bahkan tata cara hidup bermasyarakat. Iya, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dijadikan paduan hidup, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun spiritual. Nah, sekarang kita bahas tentang urgensi atau pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk jalan yang benar atau hudan. Ia menuntun kita agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dunia. Dan yang kedua, Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah atau furqan. Di era modern ini, ketika banyak hal yang kabur antara kebaikan dan keburukan, Al-Quran membantu kita untuk tetap berpijak pada kebenaran. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, artinya ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan jiwa, menyembuhkan hati yang gelisah, dan memberi kekuatan batin di saat manusia menghadapi cobaan hidup. Yang keempat, Al-Quran juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan sosial yang terus terbukti kebenarannya hingga kini. Dan kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah, ini menarik. Sebagai umat Islam, bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan Al-Quran? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu perlahan dan benar sesuai tajwid, karena setiap huruf yang kita baca itu berpahala. Dan yang kedua, memahami makna dan tafsirnya. Banyak orang rajin membaca, tapi belum tentu memahami isi kandungannya. Padahal pemahaman ini penting agar kita bisa mengamalkan nilai-nilainya. Dan yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan. Inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran, bukan hanya untuk dibaca atau dihafal, tapi untuk dijadikan pedoman dalam bertindak dan bersikap. Masya Allah, benar banget. Jadi bisa kita simpulkan, hubungan kita dengan Al-Quran harus bersifat menyeluruh, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Pada relevansi Al-Quran di era modern, banyak orang berpikir
Apakah Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu masih relevan di zaman modern sekarang? Ya tentu saja masih. Justru nilai-nilai Al-Quran bersifat universal dan abadi. Misalnya prinsip keadilan sosial, kejujuran, menghormati sesama, menjaga lingkungan. Semua itu masih dan akan selalu relevan. Bahkan di era digital ini kita masih mudah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ada aplikasi, audio, tafsir digital hingga kajian online yang membantu kita belajar kapan saja dan di mana saja. Dan yang terpenting, jangan sampai kita hanya memiliki mushaf Al-Quran, tapi tidak memiliki hubungan dengan Al-Quran. Nah, itu dia poinnya. Karena yang dicari bukan hanya hafalan ayat, tapi juga bagaimana ayat itu hidup dalam perilaku kita sehari-hari. Sahabat pendengar, dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber hukum pedoman hidup serta cahaya penerang bagi umat manusia. Dan tugas kita sebagai muslim adalah membaca, memahami, serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan agar kita benar-benar menjadi umat yang berpegang pada petunjuk Allah. Dan kita lanjut yang poin selanjutnya. Kali ini kita bakal bahas topik yang luar biasa menarik, yaitu pengertian ijazul Quran dan ragamnya. Wah, topik yang keren banget nih, karena pembahasan tentang ijazul Quran membawa kita pada keajaiban terbesar dalam sejarah manusia, yaitu Al-Quran itu sendiri. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Kata ijaz berasal dari bahasa Arab ajaza yujizu ijazan, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jadi, ijazul Quran berarti kemukjizatan Al-Quran, yaitu suatu hal luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia ataupun jin, baik dalam isi, gaya bahasa, maupun kandungannya. Betul banget. Jadi Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tapi juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini bukan hanya bersifat fisik seperti tongkat Nabi Musa, tapi berupa kalam Allah yang tak mungkin bisa dibuat oleh makhluk. Dan menariknya, mukjizat Al-Quran ini bersifat abadi, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kalau mukjizat para nabi sebelumnya hanya berlaku di zamannya, Al-Quran akan selalu relevan hingga akhir zaman. Dan bagian yang kedua, kalau kita lihat banyak bukti yang menunjukkan keajaiban Al-Quran. Misalnya dari segi bahasa dan sastra, gaya bahasanya begitu indah, padat makna, dan memiliki keunikan yang belum pernah bisa ditiru oleh sastrawan Arab sekalipun. Iya, padahal bangsa Arab di masa itu dikenal sangat ahli dalam syair dan retorika. Tapi ketika Al-Quran turun, mereka dibuat takjub. Bahkan banyak penyair hebat yang akhirnya beriman karena keindahan bahasa Al-Quran. Nah, selain itu, pemukjizatan juga terlihat dari isi dan kandungannya. Al-Quran membahas segala hal tentang tauhid, akhlak, hukum, ilmu pengetahuan, hingga sejarah dengan cara yang selaras dan konsisten selama 23 tahun masa turunnya. Benar banget, nggak ada kontradiksi di dalamnya, meskipun diturunkan secara bertahap dan pada situasi yang berbeda-beda. Ini bukti kuat bahwa Al-Quran bukan hasil pikiran manusia, tapi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang utama, yaitu ragam atau jenis-jenis ijazul Quran. Para ulama menjelaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari berbagai sisi. Betul, secara umum ada beberapa jenis ijazul Quran, yaitu yang pertama, ijaz lughawi, yaitu kemukjizatan dari segi bahasa dan keindahan susunan katanya. Gaya bahasa Al-Quran tidak sama dengan syair, pidato, atau prosa Arab manapun. Ritme, pilihan kata, dan kekuatan maknanya benar-benar unik. Contohnya, ayat seperti wadduha walaili idza saja. Quran surah Ad-Duha ayat 1-2. Kalimatnya sangat singkat tapi memiliki makna mendalam dan kekuatan emosional luar biasa. Dan yang kedua, ijaz ilmi, yaitu kemukjizatan dari sisi ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung isyarat tentang fenomena alam yang baru bisa dibuktikan oleh sains modern. Contohnya tentang proses penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, atau tentang peredaran planet dalam surat Yasin ayat 38-40.
Semua ini baru bisa dijelaskan secara ilmiah berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Dan jenis yang berikutnya adalah ijaz syar'i, yaitu kemukjizatan dari segi hukum dan syariat. Aturan-aturan dalam Al-Quran terbukti adil, seimbang, dan mampu menjaga kemaslahatan manusia dalam segala zaman. Contohnya, hukum tentang warisan, zakat, dan larangan riba. Semuanya menunjukkan keadilan sosial dan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada ijaz tarbawi, yaitu kemukjizatan dari aspek pendidikan dan akhlak. Al-Quran mampu membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Bayangkan, dari masyarakat jahiliyah yang keras dan penuh kekacauan, Al-Quran mengubah mereka menjadi generasi berperadaban tinggi. Itu jelas bukan hal biasa. Dan yang terakhir, ijaz goibi, yaitu kemukjizatan berupa berita-berita goib yang benar-benar terbukti. Misalnya, kisah para nabi terdahulu yang tidak diketahui oleh masyarakat Arab pada masa itu. Atau kabar tentang kemenangan bangsa Romawi atas Persia dalam surat Ar-Rum ayat 2-4. Saat ayat itu turun, kondisi Romawi sedang kalah, tapi beberapa tahun kemudian janji Allah itu terbukti benar. Romawi menang kembali persis seperti firman-Nya. Dan kalau kita renungkan, memahami ijazul Quran bukan cuma soal keindahan ilmu, tapi juga menumbuhkan rasa iman dan kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita sadar bahwa tidak ada satupun ciptaan manusia yang bisa menandinginya. Ini mendorong kita untuk lebih mencintai, membaca, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya memahami ijazul Quran juga memperkuat keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan hasil rekayasa, tapi wahyu ilahi untuk seluruh umat manusia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ijazul Quran adalah bukti nyata keagungan Al-Quran yang tak tertandingi, baik dari sisi bahasa, ilmu, hukum, akhlak, maupun berita gaib. Semoga kita semua semakin cinta kepada Al-Quran, tidak hanya membacanya, tapi juga memahami dan mengamalkan kandungannya. Baik, berikut ini pengertian yang selanjutnya, yaitu pengertian surat, fawatihus, suwar, jumlah ayat, dan surah serta pendapat para ulama. Kali ini kita bakal bahas topik yang sering disebut tapi kadang masih kurang dipahami, yaitu pengertian ayat, surat, bahwa itu suwar, jumlah ayat, dan surah dalam Al-Quran, serta pendapat para ulama tentang hal ini. Betul banget, walau kelihatannya dasar, tapi memahami ini penting banget supaya kita tahu struktur dan keindahan Al-Quran secara ilmiah dan spiritual. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ayat. Secara bahasa, kata ayat berasal dari bahasa Arab ayah, yang berarti tanda, bukti, atau mukjizat. Sementara secara istilah, ayat adalah sejumlah kalimat dalam Al-Quran yang berakhir dengan tanda berhenti tertentu dan merupakan bagian dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Iya, dan setiap ayat punya makna tersendiri, baik secara hukum, sejarah, maupun petunjuk kehidupan. Contohnya, ayat dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di situ sudah terkandung makna tauhid yang sangat dalam. Jadi, bisa kita simpulkan, ayat adalah bagian terkecil dari Al-Quran yang memiliki makna dan hikmah tersendiri. Dan yang selanjutnya kita bahas surah. Secara bahasa, kata surah berarti tingkatan atau derajat yang tinggi. Sedangkan secara istilah, surat adalah sekumpulan ayat dalam Al-Quran yang memiliki awal dan akhir, serta diturunkan dalam satu kesatuan tema atau pesan tertentu. Dan dalam Al-Quran terdapat 114 surah yang terbagi menjadi surat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Benar, surat dalam Al-Quran juga bervariasi panjangnya. Misalnya, surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang dengan 286 ayat, sementara Al-Kautsar adalah surah terpendek dengan hanya 3 ayat. Dan sekarang kita bahas istilah yang agak jarang terdengar, yaitu fawadihus suwar.
Nah, Fawatihus Suwar berarti pembuka-pembuka surah, yakni kalimat, huruf, atau ayat yang digunakan oleh Allah di awal surah tertentu dalam Al-Quran. Dan contohnya seperti huruf-huruf muqatta'ah di awal beberapa surat. Misalnya alif lam mim di surat Al-Baqarah, Yasin di surah Yasin, Hamim di beberapa surat dan di beberapa surat lainnya. Para ulama menjelaskan bahwa huruf-huruf pembuka ini memiliki makna rahasia dan hikmah yang mendalam. Sebagian mengatakan itu sebagai tantangan kepada manusia agar merenungi keagungan bahasa Al-Quran. Ya, meskipun maknanya tidak sepenuhnya diketahui, tapi semuanya mengandung hikmah dan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke bagian penting, berapa jumlah ayat dan surah dalam Al-Quran. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surah. Tapi untuk jumlah ayat ada sedikit perbedaan di pendapat kalangan ulama. Iya, secara umum jumlah ayat dalam Al-Quran adalah sekitar 6.236 ayat. Tetapi sebagian ulama menghitungnya berbeda karena perbedaan dalam cara membagi atau memisahkan ayat. Dan contohnya menurut ulama Kufah, jumlah ayat adalah 6.236 dan ulama Basrah mengatakan jumlah ayat ada 6.204. Sedangkan ulama Syam mengatakan bahwa jumlah ayat ada 6.226 dan ulama Makkah berpendapat bahwa ayat Al-Quran terdapat 6.219 ayat. Perbedaan ini bukan berarti isi Al-Quran berbeda, tapi hanya dalam cara menghitung tanda berhenti atau wakaf dan pemisahan ayatnya saja, jadi tidak mengubah makna sedikit pun. Nah, kita bahas pendapat para ulama mengenai pembagian ayat dan surat ini. Para ulama tafsir sepakat bahwa Al-Quran seluruhnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka berbeda pendapat dalam penentuan jumlah ayat dan cara penomorannya karena metode perhitungan yang berbeda di beberapa wilayah Islam klasik. Contohnya, ulama Kufah seperti Imam Ali dan murid-muridnya mengikuti perhitungan 6.236 ayat karena mereka menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat di beberapa surat. Sedangkan ulama dari Madinah seperti Imam Malik tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat kecuali di surah Al-Fatihah. Itu sebabnya ada sedikit perbedaan total hitungan. Namun secara prinsip semua ulama sepakat bahwa Al-Quran tetap terjaga keasliannya sesuai firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi perbedaan itu bukan perbedaan isi, melainkan perbedaan metode dalam menghitung. Al-Quran tetap satu, terjaga dan tidak berubah sedikit pun sejak diturunkan. Dan dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa ayat adalah bagian terkecil dari Al-Quran, sedangkan surat adalah sebuah kumpulan dari beberapa ayat, dan Fawatihus Suwar adalah pembuka surat. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat dan jumlah ayat dalam Al-Quran sekitar 6.236 dengan sedikit perbedaan pendapat antar ulama. Betul banget, semua itu menunjukkan betapa sistematis dan terjaganya Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Setiap huruf, setiap ayat memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Dan semoga dengan mengenal struktur Al-Quran lebih dekat, kita semakin cinta dan semangat untuk membaca serta mempelajari isinya.